Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, sesuai dengan judulnya, kalian udah tahu juga, hari ini gue mau ngajakin kalian semua buat ngerasain experience belanja online di Kanada buat ngebeli barang-barang yang gue perlukan untuk setup baru gue. Nah, singkat cerita kenapa pada akhirnya gue memutuskan untuk ganti setup, karena setelah video gue yang terakhir, video gaming yang Pokemon Unite, itu gue merasa bahwa gue membahayakan posisi dari kamera gue kalau misalkan setupnya masih sama kayak gitu. Nah, dengan setup yang sebelumnya gue punya, yang kalian udah sering lihat juga di video gue, itu posisi kamera kalau misalkan gue nge-shoot dari samping, kayak kemarin di video Pokemon Unite itu, kamera gue tuh kan pakai tripod, dan tripod gue kan normalnya itu harus dibuka secara full biar dia tripodnya stabil. Tapi kalau misalkan gue pakai setup yang kemarin, itu tripod gue nggak bisa gue buka secara full. Jadi gue buka itu cuma kayak setengah, dan gue ganjel pakai barang-barang lain di kakinya, dan itu membahayakan banget posisi kamera gue karena ya di bawah setup di bawah meja gue itu kabel banyak banget bergelimpangan gitu kan, jadi kalau ketarik dikit aja ya wassalam. Nah, setelah video itu langsung gue memutuskan untuk oke, gue harus ganti setup, tapi gue nggak punya budget untuk beli setup yang baru. Akhirnya jiwa dagang seorang Adito Aditya itu keluar, muncul, dan gue memutuskan untuk oke, gue foto semua setup gue yang lama, dari meja, kursi, terus ada juga kemarin TV juga, dan pokoknya semua setup yang gue pakai untuk keperluan YouTube gue yang lama, gue foto dan gue masukin ke online shop. Dan gak butuh waktu lama karena emang semua barang gue yang gue pakai itu masih bagus dan emang kualitasnya juga oke, sehingga dalam kurun waktu 1 minggu semuanya laku. Oke, cukup intro tentang kenapa gue ganti setupnya, dan gue akan ngasih kalian sedikit penjelasan dan sedikit pengantar tentang belanja online di Kanada, tentang belanja in general di Kanada sih sebenarnya. Jadi salah satu situs belanja online atau situs e-commerce yang paling gede di Kanada dan US itu namanya Amazon. Jadi Amazon itu kayak Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee lah di Indonesia. Nah, beranjak ke harga, karena banyak yang nanya nih, kan di Kanada sama US itu ada sistem tax. Jadi itu maksudnya gimana kalau misalkan diimplementasiin ke belanja. Jadi harga yang kalian lihat kalau misalkan kalian belanja di dalam toko atau di online, misalkan misalkan baterai ini nih, baterai Canon yang gue pakai buat kamera gue. Nah, ini dipasang di online tuh harganya $79.99. Tapi pas gue bayar itu harganya jadi sekitar $85.99 atau $85 sekian cents lah. Itu kenapa? Kenapa harganya jadi naik pas kita bayar? Karena di Kanada dan US khususnya, itu belanja online atau belanja di toko itu dikenakan tax PST dan GST sebesar 12%. Gue lupa mana yang 7%, mana yang 5%. Ntar gue tulis aja di sini. Tapi yang jelas ditambah lagi dengan tax 12%. Sehingga berhati-hatilah kalau misalkan kalian belanja di Kanada atau US, karena harga yang kalian lihat di tag-nya dan di online itu bukan harga final yang bakal kalian bayar, tapi kalian harus tambahin itu sama 12% tax gitu. Oke, nggak pakai banyak basa-basi lagi, gue akan langsung ngajakin kalian buat masuk ke Amazon, sebuah situs sebuah e-commerce yang paling terkenal yang ada di Kanada dan US. Jadi Amazon ini interface-nya menurut gue kurang lebih sama lah ya, kayak Tokopedia dan e-commerce lain. Dia ada homepage-nya, terus dia ada personalized recommendation buat gue. Jadi dia based on history search gue di Amazon ini. Jadi dia kayak ngambil, oh mungkin orang ini interested sama ini, dijadiin satu bundle gitu, dimasukin ke satu option. Jadi kalau misalkan gue klik itu yang top links for you ini, yes, gue bisa mencari barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan gue based on gue punya history search gitu. Terus ya banyak juga recommendation, top deals, sama lah ya kayak e-commerce yang ada di Indonesia juga. Nah, jadi gue memutuskan
Untuk setup baru gue, karena kan gue jual meja, gue jual kursi. Jadi yang paling utama yang akan gue beli sekarang itu adalah meja dan kursi. Nanti kita lihat kalau misalkan gue butuh hal yang lain, ya kita tinggal masukinnya ke dalam cart terus kita beli. Nah, gue mau kasih lihat dulu nih ke kalian setup yang gue pengen tuh kurang lebih kayak gimana. Waktu itu gue sempat nyari di YouTube, di Google. Gue pengen banget bikin setup, karena kan kamar gue cukup lebar lah ya istilahnya. Jadi gue pengen banget bikin setup pakai meja yang L gitu, L-shaped desk. Jadi kemarin gue research di Google dan gue menemukan kayak setup yang kayak gini. Yang menurut gue, nah ini kalau misalkan kalian kelihatan, gue open image ini new tab. Gue suka banget sama nih setup. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kayak dia tuh pakai L-shape meja. Terus ada monitornya juga di situ yang digantung. Tapi gue mungkin nggak akan pakai monitor gantung ya. Gue akan pakai monitor gantung. Mount sanggahan yang gantung gitu. Karena itu bakal ngerusak tembok kan. Sedangkan tembok di sini tipis dan gue ngerent tempat. Gue nggak mau bayar damage fee. Jadi gue mungkin akan pakai yang monitor arm atau monitor stand gitu. Dan gue juga ada laptop kan, jadi laptopnya bakal gue kasih di satu sisi lain, terus bisa jadi tempat keyboard di situ, ada drawer di pinggirnya, terus ya ini setupnya paling beda dikit di bagian temboknya, karena dekorasi ya kita bisa feel free aja lah mau dekorasi kayak gimana. Dan juga ada LED light dan lain-lain, sehingga membuat setup itu jadi semakin premium, jadi semakin gaming setup gitu lah. Walaupun gua nggak fokus on gaming, tapi itu kelihatan keren juga kalau masuk di background YouTube gua. Nah, kan L-shape nih mejanya. Jadi meja yang satu lagi itu kan gue fokuskan untuk PC gua, untuk monitor dan lain-lain. Dan satu sisi lain itu gue fokuskan untuk keperluan review. Jadi gue nggak perlu beli meja tambahan. Gue cukup punya satu meja itu. Jadi kalau misalkan gue mau mau scripting, mau editing, gue tinggal begini. Terus kalau misalkan gue mau shooting, gue tinggal begini. Gue tinggal kan hampir aja. Untung aja gue ganti nih setup bentar lagi. Ya, anyway, kalau misalkan gue mau scripting, editing begini, kalau misalkan gue mau shooting, review, itu gue tinggal kesini pakai space yang ada di sisi satunya lagi, kayak gitu. Oke, ini adalah setup yang kurang lebih gue pengen. Nanti bakal jadi kayak gimana, kita lihat aja. Dan kita langsung aja masuk ke Amazon. Jujur gue udah ini gue tulis dulu ya, L-shaped desk. Udah review beberapa, dan ada beberapa juga yang masuk ke dalam preferensi gua. Top 3 lah istilahnya kayak gitu. Cuma gue masih bingung, dan gue berpikir kayak kenapa nggak sekalian gue bikin video tentang itu gitu loh. Oh iya, sebelum itu gue mau mention juga di sini gue Amazon account-nya pakai Amazon Prime. Gue nggak tahu kalau di Indonesia itu ada sistem premium account atau enggak. Tapi di sini kalau misalkan gue subscribe ke Amazon Prime-nya itu, gue bisa dapat banyak benefits. Kayak gue bisa dapat free delivery, gue bisa dapat faster delivery, gue bisa juga dapat benefit lainnya seperti ada Amazon Music sama Amazon Video. Jadi Amazon Music itu pretty much kayak Spotify, dan Amazon Video itu mendekati Netflix. Jadi kayak gitu. Jadi banyak banget sih ya benefit yang gue dapat dari si Amazon Prime ini. Anyway, balik ke meja. Kemarin ada 3 meja teratas yang gue consider untuk gue beli. Yang pertama adalah yang ini, SHW Gaming Desk L-Shape Office Computer Corner Table Espresso. Nah, ini jeleknya Amazon atau jeleknya e-commerce di sini menurut gue adalah mereka tuh cenderung memakai keywords atau tags untuk jadi judul si produknya sendiri. Sehingga kalau misalkan kalian lihat, ini judulnya tuh super duper panjang, kayak Gaming Desk L-Shape Office Computer Corner Table Espresso. Warnanya tuh juga dimasukin. Terus Mr. Iron Man, enggak lah, Mr. Iron Stone. Mr. Iron Stone L-Shape bla 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 bla. Ini panjang banget, judulnya udah kayak sinopsis novel gitu kan. Menurut gua ya jeleknya di situ sih. Mereka menggunakan keyword untuk judul mereka, sehingga mereka bisa menyasar pasar yang lebih luas lah istilah kayak gitu. Nah, anyway, gue rekomendasi lagi kan. Gue consider untuk beli meja ini yang pertama nih. Cuma kenapa gue memutuskan untuk hold back? Karena dia punya lebar itu cuma 19 inch.
Yang dimana meja gue yang sebelumnya, yang dari IKEA itu lebarnya tuh sampai 25-27 inch. Yang dimana menurut gue ini adalah downgrade yang cukup gede, mengingat gue butuh space lebarnya juga kan. Menurut gue minimal itu gue harus ya 21-22 lah, itu masih oke menurut gue, karena gue bisa pakai monitor stand kan. Jadi gue bisa punya space yang lebih. Tapi kalau 19 inch menurut gue cukup pendek. Dan kalau misalkan sependek ini, kasihan mata gue juga yang terlalu dekat sama monitor. Gue udah 4 mata, gue nggak mau lagi nambah jadi 12 mata gitu kan, kayak aneh banget, nggak lucu. Anyway, meja berikutnya yang gue consider adalah yang ini. Oh ya, by the way, yang ini, yang pertama tadi, hal lain yang bikin gue hold back adalah dia tuh warna atasnya tuh espresso black gitu. Jadi most of the gadget yang gue review itu kan bukan yang gue review aja sih, karena rata-rata semua gadget itu kan warnanya hitam ya. Jadi kalau misalkan gue review di atas meja hitam ya nggak kelihatan gitu kan. Jadi fokus gue adalah mencari meja yang atasnya itu kalau bisa warna lain, nggak hitam. Nah, yang ini juga sama, warna mejanya itu hitam, tapi dia juga punya yang putih. Tapi kenapa gue nggak beli yang ini? Maksudnya gue nggak consider yang ini karena dia harganya mahal, $124. Budget gue sebenarnya $150 sih, karena gue jual meja itu $150. Jadi kayak any desk yang di bawah $150 itu would do, gue bisa beli. Tapi gue consider juga buat beli drawer dan hal-hal lain, karena meja gue sebelumnya ada drawer kan. Jadi kayak ya kalau bisa lebih murah kenapa enggak gitu loh istilahnya. Dan ini juga reviewnya menurut gua setelah gua baca-baca kurang bagus. Banyak yang bilang ini wobbly lah, goyang-goyang, kurang sturdy. Jadi kayak nah gitu loh. Habis itu meja berikutnya yang gua consider yang ini, Mr. Iron Man. Mr. Iron Stone. Kenapa gua consider meja yang ini? Karena dia punya panjangnya itu 59 inch dan lebarnya itu 21,7 inch, yang dimana itu cukup banget bukan cukup banget sih, itu udah memenuhi standar gua untuk lebar sebuah meja, biar mata gua nggak deket-deket amat sama monitor, kayak gitu. Dan harganya juga cukup murah, $105.99, dan reviewnya juga 4,5 out of 5. Dan apalagi warnanya tuh dia coklat vintage gitu, yang menurut gua ini oke banget kalau misalkan gua pakai sebagai meja review. Aduh, bersin. Nah, kenapa gue consider meja ini juga? Karena dia panjangnya 59 inch, lebarnya 21,7 inch, yang dimana itu merupakan standar minimum gue untuk lebar sebuah meja, biar mata gue nggak terlalu dekat amat sama monitor. Dan warnanya yang menurut gue menjadi satu poin lebih dari si meja Ironstone ini. Karena warnanya itu dia vintage brown, yang membuat gue pikir kayak kalau misalkan gue review di atas meja yang vintage brown itu kayak keren banget. Jadi dari semua meja yang ada di Amazon, mungkin ini adalah meja teratas bukan meja teratas ya, kayak posisi teratas dari ketiga top 3 tadi yang bakal gue beli kayak gitu. Jadi sepertinya gue akan go ahead and get this table yang Ironstone ini, karena ya dibanding kedua yang tadi dia lebih murah dan dia lebih gede juga dan lebih memenuhi kebutuhan gua kayak gitu. Jadi kita langsung aja ini masukin ke cart, add to cart kayak gitu. Oke. Habis itu kursi. Nah, kursi juga gua kenapa mau ganti kursi? Karena kursi yang gua pakai sekarang itu terlalu besar untuk ukuran pantat gua. Enggak lah. Jadi gua tuh selama 2 tahun belakangan tuh gue ngalamin yang namanya back pain kalau misalkan gue duduk lama-lama di kursi ini. Dan gue konsultasi dong sama dokter, kayak kenapa sih gue back pain, padahal kursi gue tuh kursi yang lumayan empuk gitu loh, dari IKEA, dan bukan kursi yang keras gimana. Dan dokter gue bilang kayak ukuran dari seat depth-nya itu berapa gitu loh. Seat depth tuh kayak ukuran panjang dari ini apa sih namanya ini, senderannya sampai ke tempat kakinya itu berapa panjang. Dan gua ngecek itu sekitar
20-an, 21 apa 22 inch gitu. Dan sedangkan tinggi gue tuh cuma 5,6 inch. Kok 5,6 inch? Pendek banget. 5,6 foot atau 171 cm. Dan dokternya bilang, oh kursi ini tuh kegedean buat postur kamu. Jadi kamu harus nyari kursi yang at least seat depth-nya itu 19-an lah, 19-an inch. Atau kalau misalkan lebih pendek itu lebih baik gitu loh. Jadi ternyata gue selama ini dapat back pain tuh dari kursi yang gue pakai ini. Karena posisi duduk gue, kalau misalkan gue mau nyaman untuk ngedit gitu, gue harus mengorbankan tulang pinggang gue dibebankan terlalu berat sama berat badan gue kayak gitu. Ya gue nggak ngerti lah, dokternya bilang kayak gitu. Jadi ya gue memutuskan kayak, oke, gue akan nyari kursi baru yang lebih cocok sama gue untuk mencapai umur yang lebih panjang, mencapai kesehatan yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, gue akan beli satu ergonomic chair, dan kita langsung aja tulis ergonomic chair dulu, ergonomic office chair. Gue agak ke distract sama satu kursi ini, namanya Felix King, karena reviewnya tuh super bagus banget, dan di Amazon itu dia posisi teratas juga, dan ya kebetulan dia juga lagi banyak kupon, ada yang save $20 off, ada save $10 off, dan nyampe itu cuma sehari doang gitu loh. Jadi gua sepertinya akan langsung aja beli kursi ini. Gua nggak mikir lama lagi, karena emang reviewnya, ya ngapain lu mikir lama-lama kalau reviewnya udah bagus, kalau kursinya udah sesuai dengan apa yang lu pengen dan sesuai dengan kebutuhan lu gitu ya. Ya langsung aja gitu kan. Dan juga pilihan kursi ergonomik di Amazon itu nggak banyak, sebenarnya banyak, cuma mahal-mahal banget. Kayak ergonomic chair bisa sampai $400, bisa sampai mana tadi, $399, sama ya, bisa sampai $220-an. Sedangkan budget gue tuh nggak nyampe segitu. Budget gue at the most itu $150 lah kalau bisa. Dan ini pas banget, kursi Felix King ini dia harganya $160 tapi diskon $10. Dan reviewnya juga bagus, 4,6 out of 5. Dan delivery-nya cepat. Jadi ya, why not? Oh ya, gue sebelumnya consider buat beli kursi gaming, tapi semua kursi gaming itu seat depth-nya itu lebih dari 22 inch. Sehingga kayak kalau misalkan gue beli kursi gaming buat looks, ya percuma, karena gue tetap mengorbankan gue punya kesehatan gitu loh. Jadi gue langsung aja masukin si Felix King ini ke dalam cart. Kayak gitu. Terus hal lain yang gue butuhin adalah monitor stand atau monitor armrest ya, monitor stand arm lah coba ya. Karena gue butuh ini, karena kan lebar meja yang gue beli itu tadi 21 inch sekian, dan kalau misalkan gue taruh monitor di meja makan space banget dan deket banget sama mata gue, sehingga monitor arm mungkin merupakan sebuah alternatif atau sebuah solusi yang bagus buat gue gitu. Dan gue nggak mau beli yang mahal-mahal banget, karena ya gue cuma pakai itu buat menyanggah monitor gue. Dan ini gue filter, jadi yang keluar itu opsinya hanya untuk yang prime. Terus di sini ini lumayan mahal-mahal juga ya, $45, $39. Oh iya, kurs. Jadi Kanada itu kita mata uangnya pakai Canadian dollars, dan kursnya itu kalau di convert ke rupiah itu $11 sekian cents, gue lupa. $11 sekian cents, 11.000. 11 ribuan lah. 11 ribuan. Jadi kayak kalau misalkan kalian lihat di sini harganya $40, berarti ya kalian kali aja sama 11.000 kayak gitu. Jadi sekitar 400 ribuan lah ya. Terus ya kayak gitu sih. Menurut gua bedanya lumayan ribet kalau misalkan kalian kaliin. Kalau dulu dolar kan pas 10.000 tuh enak banget. Kalau misalkan kita beli harga $10 ya udah kaliinnya sama 100.000 gitu. Sama 10.000 gitu kan. Kalau Kanada agak ribet, kayak $11 sekian. 11 ribuan sekian. Gua terus ketukar nih dolar sama ribu. Sorry ya. Monitor stand. Gua kemarin ketemu satu monitor stand yang menurut gua dia nggak mahal-mahal amat, dan harganya juga oke. Ya nggak mahal-mahal amat, harganya oke lah ya. Nggak mahal-mahal banget, dan kualitasnya juga oke, review juga tinggi. Cuma gua nggak ketemu dia di mana ya. Oh ini. Namanya Subtech single bla 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 bla, harganya $29.
sekitar 300 ribuan, dan dia fleksibel, dia bisa juga diputer-puter 360 derajat gitu, walaupun nggak perlu, tapi kayak oke aja kalau misalkan gue punya fitur itu bisa gue mainin. Dan langsung aja gue bakal masukin ini ke card gue kayak gitu. Terus gue butuh apa lagi ya untuk setup baru? Paling segitu aja sih barang-barang yang pengen gue beli sekarang ini, dan ya kita langsung aja bayar barangnya dan kita tungguin barangnya nyampe. Jadi tadi kursi sama monitor stand-nya itu nyampe 1 hari, dan mejanya itu nyampe sekitar 2-3 harian. Jadi ya kita sabar aja menunggu. Terus nanti kalau misalkan barangnya udah datang, kita bakal bikin video lain untuk temenin gua setup barangnya, untuk nge-build mejanya, kursinya, dan monitor stand-nya. Dan ya kita tunggu aja barangnya nyampe, dan gue juga super excited. Kita langsung aja bayar. Nah, di sini gue juga kalau misalkan mau bayar juga cukup simple. Kalian tinggal proceed to check out. Terus kalian tinggal masukin informasi shipping address, payment method, dan lain-lain. Karena di sini gue udah punya, udah gue save ke dalam account gue. Jadi kayak ya udah, tinggal langsung sikat aja gitu kan. Tinggal langsung udah ke save, langsung bayar, place your order, beres. Ini mungkin banyak informasi yang akan gue blur karena itu personal information gue. Tapi ya pretty much check out sistemnya itu di Amazon sama dengan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lainnya di Indonesia kayak gitu. Langsung aja kita place the order. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini. Gue mohon maaf banget kalau videonya terlalu panjang dan terlalu monoton, karena gue cuma pengen ngajakin kalian buat lebih mengenal sistem belanja online di Kanada. Dan gue juga mau ngajakin kalian buat ngerasain betapa excitednya gue untuk beli setup baru, untuk beli meja dan kursi baru untuk setup gue di kemudian hari kayak gitu. Buat kalian yang suka sama konten-konten belanja kayak gini, konten kayak mengikuti keseruan gue untuk menjalani hari-hari gue, mulai dari kayak belanja, sekolah, kerja, dan lain-lain, ya kalian komennya di bawah. Kalau misalkan emang banyak peminatnya, gue akan bikin mungkin updatean ya setiap minggu lah, atau setiap 2 minggu, setiap sempet di luar video-video review gue. Jadi feel free buat komen di bawah. Oke, gue rasa sekian dulu videonya. Sebelum videonya jadi makin panjang dan makin absurd, gue berharap barangnya cepat sampai sehingga gue bisa langsung shoot untuk rakit barangnya dan ubah setup kamar gue. Dan stay tune juga buat video-video review berikutnya di channel Adito Aditya, karena masih banyak barang-barang shipment dari Indonesia yang belum sempat gue review, dan itu akan naik kurang lebih sekitar minggu depan. Jadi stay tune buat kalian yang lagi cari gadget-gadget budget friendly tentunya. Tag gue tetap budget friendly. Ya, terus saja pantengin channel Adito Aditya dan jangan sampai ketinggalan videonya. Dan follow juga Instagram gue, karena di situ gue akan ngasih updatean rutin tentang bagaimana live update gue di Vancouver dan video-video apa aja yang bakal naik di channel Adito Aditya. Alright, kalau gitu terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan as always, last but not least, keep learning, but lupa gue, bukan video review, nggak ada take it slow lagi. Anyway, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.